Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, ummahat, kita akan lanjutkan ya qiraah mudarasah kitab At-Tibyan. Sekarang kita masuk ke halaman 57 ya ya? Iya, 57.1. Baik. 57.1. Baik. Ini dia. Dibaca dari hadis terlebih dahulu. Kita mulai dari Ummu Ghifari, Ustazah Ummu Ghifari, mangga coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadatsana Al-Firyabi. Betul. Nah. Hadatsana Al-Firyabi aidan. Hadatsana Abu Bakr bin Abi Shayba. Hadatsana Abu A'mash. Betul, Anil A'mashi. Anil A'mashi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah berkata juga Al-Firyabi juga telah menceritakan kepada kami Al-Firyabi. Suaranya agak terputus-putus, Ustazah. Iya ya, Ustazah. Coba sekali lagi. Enggak. Dan telah menceritakan Firyabi kepada kami juga. Dan telah menceritakan Al-Firyabi kepada kami juga. Masih putus-putus, Ustaz? Enggak, udah bagus. Dan telah menceritakan Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Dan telah menceritakan juga Abu Muawiyah. Kepada kami ya. Menceritakan kepada kami. Menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari A'mash, dari Abi dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok kaum, satu kaum kumpul setiap satu kaum berkumpul di dalam rumah Allah, yatluna kitaballahi, mereka membaca Al-Quran, wa yadarisunahu bainahum, tadarasa yatadarasu wa yatadarasunahu, tadarasa yatadarasu wa yatadarasuna. Ya Ustaz ya. Wa yatadarunahu bainihim, dan mereka saling bainahum, dan mereka mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka keteraman atau kedamaian. Wa ghadiyatuhum ar-rahmatu wa khaffat bihimul malaikatu. Wa haffat bihimul malaikat wa dzakarahumullahu biman, dan rahmat melimuti mereka
memiliki mereka, dan Allah menyebutkan di hadapan umat yang ada di sisinya. Ini agak terputus-putus ya, Ustaz. Tapi ya bisa lah. Kadang-kadang sedikit-sedikit terputus-putus. Gak apa-apa, dilanjut silahkan. Yang di sini juga sama ya? Udah ya? Udah lancar, bagus. Mungkin ini kali Ustadz ya, tempat Ustadz ya Ustadz. Oh, ayo, coba dilanjutkan silahkan Ustaz Mudhifari. Nomor 1. Al-Firyabi hadatsana footnote nomor 1. Oh, nah. Di bawah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Dalam perkataannya turun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali turun pada atau pertama, hadhil dhatu laysat fir riwayatil ula was sakinat. Dan pernyataan maksudnya. Potongan hadis. Dan potongan hadis ini bukanlah juga di dalam riwayat yang pertama, Ustaz. Jadi potongan hadis ini bukan ada di riwayat yang pertama, gitu ya. Kemudian was-sakinatu, dan sakinah hiya at-tuma'ninatu wal waqar. Dan sakinah atau adalah tumakninah, kedamaian, ketentraman dan ketenangan. Sahih. Fatatanazzalu alaihim fi majalisil Qur'ani wa mudarasatihi. Maka turun kepada mereka di dalam majelis Quran dan mempelajari wa aqallu ma takunu sakinatu. Dan yang pertama menjadi ketenangan di dalam hati apa coba Ustaz? Bagaimana? Ya, coba diulangi Ustaz. Wa awalu. Dilanjut coba, tadi terputus soalnya nggak kedengeran. Wa awma sakinatu fil qalbi. Dan yang pertama, apa yang menjadikan ketenangan di dalam hati? Suma. Coba. Ini cocoknya takunu di sini sepertinya karena tanah sepertinya ya. Jadi awalu di sini kan mubtada, khabarnya mana? Fil qalbi. Jadi dan hal atau apa ya, tempat pertama di mana sakinah itu ditemukan atau didapati di dalam qalbi, ialah di dalam aynama takunu yudrikumul maut. Aynama takunu ini sih kananya itu bukan kana wahwatuha, tapi kana bimakna wujida. Jadi tempat pertama yang ketentraman itu ditemukan atau ada di mana? Fil qalbi. Jadi ketentraman itu, rasa tenang itu, tempatnya itu di hati. Kemudian summa tanda ba'as. In ba'atha yanba'ithu. Summa dan ba'is ilal a'dha'i bisukuni qalbahu wa tuma yudhafahkan. Bisukuni qalbihi wa tuma'ninati fu'ad.
Kemudian Apa? tadi anak nyari ini ya bingung juga sih artinya. Oh, in ba'atsa yanba'itsu itu bangkit. Sama bahasa Ustaz. Bagaimana? Mengutus. Bangkit. Bangkit. Kemudian ketenangan atau sakinah itu bangkit Oh ya. Kemudian hingga ke atau sakinah itu bangkit di dalam anggota badan. hingga ke anggota badan yang lain. Hingga ke anggota badan yang lain, bisukuni qalbihi wa tuma'ninati fuadi, dengan tenang hatinya dan tumakninah hatinya. Tenang dan tentram hati. Kemudian wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang mereka beriman dan mereka menjadi tentram, hati-hati mereka. Hati mereka tentram. Ya. Orang-orang yang mereka beriman dan hati-hati mereka menjadi tentram, bidzikrillah, ingat Allah. La bidzikrillahi, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, ya, hati lebih hati itu tentram. Hadis kedua, silakan. Hadatsana al-Firyabi, hadatsana Harisi, hadatsana Abul Ahwasi, an Haruna ibni Antarota, an abihi qala, qultu li ibn Abbasin, telah menceritakan Al-Firyabi telah menceritakan kami, hadatsana Minjab bin Haris, kemudian telah menceritakan kepada kami Abul As dari Harun ibn Antaroh dari ayahnya. Rasulullah dia berkata, qultu li ibni Abbasin, berkata bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayahnya ya, abihi, bahwa ayah, ya, bahwa ayah Harun ibnu Antaroh berkata, ya, bahwa ayah Harun ibnu Antaroh berkata, qultu li ibni Abbasin, aku berkata bahwa cocoknya bertanya mungkin ya. Oh, bertanya Ustaz ya. Tanya pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, radhiyallahu anhuma, ayyul amali afdalu, apakah amal yang paling utama? Dibalik. Amal apakah yang paling utama? Qala dzikrullahi akbar. Rasulullah bersabda, Ustaz ya? Atau ke Ibnu Abbas? Ibnu Abbas, ya, Ustaz. Ibnu Abbas berkata, menjawab, dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah atau mengingat Allah itu lebih besar. Lebih utama ya, utama itu ya. Betul. Cocoknya dzikrullahi akbar ialah mengingat Allah atau zikir kepada Allah akbar. Kalau dalam Al-Quran kalau nggak salah sholat ya, akbar yang paling utama. Baik, masya Allah. Syukran jazilan Ustazah, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum Ustaz. Baik, sekarang dilihat di footnote kedua ya. Sekarang selanjutnya Ustazah Rika. Nah, Ustaz. Silahkan. Wa hadzal jawabul ladzi ajabahu as-sahabi al-jalili As-sahabiyyu
As-sahabiyul jalil ibnu Abbasin. Na'at al-jalil na'at dari as-sahabi. As-sahabi itu marfu karena dia fa'il. Al-jalil Ustaz. Sahih. Dan ini adalah jawaban yang Wahazal jawab, ingat isim atau isim yang ada alif lam setelah isim isyarah badal. Jadi wahazal jawab dan jawaban ini. Dan jawaban ini yang ajabahu nih Ustaz. Yang dijawab, yang menjawabnya. Dan jawaban ini yang menjawabnya adalah sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Abbas. Lahu syahidun fil Qur'ani. Dia memiliki Syahid. Jadi bisa kita artikan memiliki syahid saja. Apa orang yang bersaksi kan susah ya, kurang cocok, atau bukti juga kurang cocok, atau bukti saja, bukti penguat dalam Al-Qur'an. Dia memiliki bukti yang kuat di dalam Al-Qur'an. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh zikir kepada Allah lebih utama. Surat Al-Ankabut ayat 45. Wa yashhadu lahu aydan. Yashhadu itu menyaksikan. Kalau ini memberi kesaksian. Dari kata asyhada yushhidu. Wa yushhidu lahu aydan qaulan nabiyyu. Ini fa'ilnya. Nah, jadi sabda Nabi yang memberikan bukti atau kesaksian juga baginya. Wa yushhidu lahu aydan qaulun. Betul. Fokus tadi ya, qaulun nabiyyu. Idhofahkan, ini kepemilikan sabdanya Nabi. Qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan dia yushhidu itu memberikan kesaksian atau bukti. Dan dia juga memberikan kesaksian. Jadi ini fa'ilnya qaulu. Fa'ilnya qaulu. Jadi kita kalau mau menerjemahkan seperti ini. Satu-satu, wa yushhidu, dan memberi kesaksian. Kemudian dan memberi kesaksian baginya. Maksudnya bagi ucapan atau jawaban Ibnu Abbas ya. Jadi memberikan bukti juga atau memberikan kesaksian juga bagi pendapat Ibnu Abbas di atas. Memberi kesaksian juga bagi pendapat Ibnu Abbas di atas. Betul. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian amal kalian yang paling baik, wa azkaha, dan paling suci, inda malikikum, di sisi raja kalian, wa arfa'aha fi darajatikum, wa arfa'uha mungkin ya. Atau wa arfa'iha bisa.
Jadi atof ke bi khairi wa azkaha wa arfa'iha bisa. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan mengangkat derajat kalian. Wa khairul lakum, dan lebih baik bagi kalian, min infaqiz zahabi wal wariki, daripada menginfakkan emas dan perak, ya Ustaz. Perak, betul. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu musuh kalian, lalu kalian memenggal, lalu kalian memenggal mereka, leher mereka, atau mereka memenggal leher kalian. Qalu, para sahabat menjawab, bala, tentu. Qala zikrullahi ta'ala. Rasulullah, ini betul. ya, Nabi ya. Betul. Rasulullah menjawab zikir kepada Allah Ta'ala. Dikeluarkan oleh At-Tirmizi nomor 3377 dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi di sini zikir kepada Allah, mengingat Allah itu lebih baik dibanding infak dengan harta yang baik, dan lebih baik dibanding jihad, gitu, yaitu zikir kepada Allah. Kemudian Wa fil jawabis sabiqi libni Abbasin faidatun azimatun, dan di dalam jawaban terdahulu milik Ibnu Abbas terdapat faidah yang agung. Wahia anna majalis zikri 'inda salafi, yaitu bahwasanya majelis zikir menurut para salaf tashmulu majalisal ilmi kullaha, mencakup seluruh majelis ilmu. Sawa'un kanat di ta'allumil Qur'ani aw ta'allumis sunnati aw tafqihi fid dini tafaqquh li ta'allumi wa ta'allumi sunnati wa awit tafaqquhi, Ustaz. Aywa, betul. Awit tafaqquhi fid dini wa ma'rifatil halali wal harami wa ma'ani ahaditsir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sama saja keadaannya apa. Nah, betul ya, kalau apa namanya? Kalau per lafaz seperti itu, tapi dulu kita pernah belajar itu perlafaz itu sawaun, sama saja, akanat atau kanat keadaannya, atau dalam segi makna sawaun kanat bahwa majelis zikir menurut ulama salaf mencakup majelis keilmuan seluruhnya. Meskipun apakah gitu ya, meskipun majelis keilmuan itu meskipun ya Ustaz. Sawaun kanat itu jadi meskipun, Ustaz. Meskipun majelis ilmu itu untuk mempelajari Al-Qur'an atau mempelajari as-sunnah atau fikih gitu, Ustaz. Memahami atau
memahami dalam agama dan mengenal halal dan haram dan makna dari ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis-hadis. Masih footnote di bawah. Wa ma jalasa. Walihada yang di bawah masih belum beres. Yang ini walihada. Walihada sahhal haditsu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan oleh karena ini sahih, hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Ustaz. Bahwasanya beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Qala, "Hilaquz zikri." Apabila kalian menjumpai taman surga, maka singgahlah. Para sahabat bertanya, apakah taman surga itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, halaqah zikir, gitu, Ustaz. Menjawab, hilaqu dzikri. Hilaq jama apa? Hilaq. Halaqah zikir, gitu, Ustaz. Aywa, betul. Halaqah zikir. Jadi halaqah itu kan bisa dibilang seperti cincin ya, yang melingkar. Disebut halaqah zikir, kenapa? Karena biasanya duduk dan melingkar gitu. Kalau farta'u, apa irta'a itu? Ada yang menemukan apa artinya irta'a? Singgah, gitu, Ustaz. Mampirlah atau singgahlah. Ayo. Ayo. Naam. Ayo, naam. Syukran jazilan. Barakallahu fiik. Baik, sekarang selanjutnya berarti ke hadis yang di atas ya. Wa jalasa qaumun, ke hadisnya. Sekarang kepada Ustazah Ummu Fadl, silahkan. Ustaz, bismillah. Wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillahi azza wa jalla wa yatadarasuna fihi kitaballahi wa yata'adzunahu bainahum. Lanjut dulu. Wa yata'ata. Kenapa dibacanya dengan bu? Wa yata'atunahu bainahum. Lanjut diterjemahkan dulu, Ustaz? Atau boleh, diselesaikan dulu? Boleh. Yang lebih memudahkan banget. Dan tidaklah suatu kaum duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla dan mereka saling mempelajari kitab Allah dan saling memberi, ya Ustaz ya? Betul. Maksudnya memberi apa ya? Faidah mungkin ya, memberi ilmu satu sama lain, saling memberi faidah atau ilmu satu sama lain. Dan mereka saling memberi ilmu atau faidah satu sama lain. Catatan kakinya qauluhu yata'altunahu bainahum, ay saling memberi di antara mereka, maksudnya adalah yu'ti ba'duhum ba'dhan al-fawaida wal ma'ani wad dalalati. Wal ma'aniya
wad-dalalati, yaitu memberi sebagian mereka memberi kepada sebagian yang lain faidah-faidah, makna-makna dan dalil-dalil. Illa adhallathumul malaikatu bi ajnihatiha wa kanu adhiyafallahi ta'ala ma damu fihi, kecuali para malaikat akan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya, dan mereka adalah tamu-tamu Allah Ta'ala selama mereka di dalam majelis tersebut. Hatta, poin yang nomor 2, wal mujtami'una ala mudarasatil Qur'ani wa tilawatihi adhiyafullahi wa ala ma'dabatillahi subhanallah. Makdubah sepertinya. Makdubah. Wa ala ma'dubatillahi subhanahu wa ta'ala wa hiya khairu ma'dubatin kama taqaddama fi safhati al-khamis wa arba'in. As-safhah mu'annafah atau mu'annath? Fi safhati al-khamisati. Al-khamisati wa arba'in. Sahih. Dan orang-orang yang berkumpul pada madrasah Al-Quran dan tilawahnya merupakan tamu-tamu Allah. Dan di atas perjamuan mereka berada di atas perjamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perjamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sebaik-baik perjamuan sebagaimana yang telah lalu pada halaman 45. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka berpaling ya Ustaz ya. Khawd ini justru khobo itu bisa menceburkan diri. Khawd. Jadi hatta yakhudu fi hadisin ghairi, berarti sampai mereka masuk ke dalam percakapan yang lain atau hadis pembahasan yang lain. Maksudnya adalah hatta yakhruju min kalamihim minal ilmi wal qur'ani wal fiqhi, yaitu sampai mereka keluar dari pembicaraan mereka tentang ilmu dan Al-Qur'an dan fikih, ila ghairihi minal ahaditsil lati yata'allaqu bidunya allati tata'allaqu bidunya wa ma fiha, kepada hadis-hadis selainnya atau kepada selainnya dari hadis-hadis yang berkaitan dengan dunia dan apa-apa yang ada padanya. Lanjut Ustaz. Ayo, nah dilanjut silakan Ustaz. Babu dzikri ahlaki ahlil Qur'ani. Ba'da an qaddama bi muqaddimati fi fadli hamalatil Qur'ani wa fadli ta'allumil Qur'ani wa ta'limihi wa fadlil julusi fi buyutillahi li mudarasatil Qur'ani syar'a fi maqtudil kitabi wa huwa tibyanu ahlaki hamalatil Qur'ani wa huwa bayanu ahlaki hamalatil Qur'ani. Bab tentang penyebutan akhlak ahli Al-Quran. Setelah pada muqaddimah yang lalu, pada penyebutan keutamaan pengemban para pengemban Al-Quran dan keutamaan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, dan keutamaan duduk di rumah-rumah Allah dalam rangka mempelajari Al-Quran, maka mu'alif memulai kepada inti kitab ini, dan dia adalah tibyanu ahlaki hamalatil Quran. Bayan atau tibyan di kitab itu? Di kitab mana bayan Ustaz? Ayo bayan berarti. Penjelasan tentang akhlak-akhlak para pengemban Al-Quran. Sahih. Qala Muhammad bin al-Husaini yanbaghi liman 'allamahu Allah Ta'ala Al-Qur'ana wa faddalahu 'ala ghairihi mimman lam yuhammilhu kitabahu
wa ahabba an yakuna min ahli al-Qur'ani wa ahli Allahi azza wa jalla wa khassatihi wa mimman wa'adahu Allahu min al-fadlil azimi mimma taqaddama dzikruna lahu. Berkata Muhammad bin Husain, selayaknya bagi orang yang Allah ajarkan kepadanya Al-Quran dan Allah karuniakan kepadanya apa namanya Ustaz? Wa faddalahu. Oh, dia mengutamakan ya Ustaz ya. Memberikan anugerah dibanding yang lain. Dan dia memberikan, dan Allah memberikan anugerah kepadanya dibandingkan selainnya dari orang-orang yang tidak diberi amanah untuk mengemban kitabnya. Wa ahabba an yakuna min ahli al-Qur'ani, dan bagi orang yang lebih dicintai gitu. Ahabba, dan bagi orang yang menginginkan, untuk menjadi ahli Al-Quran, dan keluarga Allah dan orang-orang keistimewaannya, dan dari orang-orang yang Allah janjikan kepadanya berupa karunia yang agung dari apa-apa yang telah kami sebutkan terdahulu. Ini kalau ustazah yang baca cepat beres ya, tekaci. Dilanjut silahkan. Wa mimman qala Allahu azza wa jalla, dan dari orang-orang, wa mimman, di sini mimman apa? Min man. Kitab ana min man. Betul. Di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bicarakan gini. Oh, berarti ke atas lagi mungkin ya. Atas lagi. Atau di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala, dan di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yatlunahu haqqa tilawatihi, dalam firman-Nya, dan dia membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benar bacaan. Qila fi tafsiri, disebutkan dalam tafsir, ya'maluna bihi haqqa amalihi, mereka mengamalkan Al-Qur'an dengan sebenar-benar pengamalan. Wa mimman qala Nabi, biasanya ini hadis biasanya ayat ini suka dijadikan dalil dalam tajwid gitu ya. Kalau Ana dulu pernah lihat ada beberapa kitab tajwid yang menukil atau mengutip ayat ini, padahal maknanya yatluna haqqa tilawati itu adalah ya'maluna. Ya. Dilanjutkan. Wa mimman qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan dari orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'al kiramis safarati, orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dengan bacaan Al-Qur'annya, maka dia bersama dengan para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia merasa sulit, maka baginya 2 pahala. Akhrajahul Bukhari. Ribuan. Ini pokoknya gini Ustazah, ini kan susah nih, banyak sekali ya. Tapi jangan khawatir kok, jangan khawatir. Jadi Ustazah mau mulai dari yang 7 atau dari yang 4 sekalipun, mau dari depan atau dari belakang ya, bacanya itu hasilnya sama. Iya, sama ya Ustaz ya. Betul, pasti sama. Coba mau sebutan saja langsung nomornya. Ya. Akhrajahul Bukhari rukmu arba. Biasanya kalau udah rokmu kan majrur, tidak memakai rokom aja, atau memakai langsung saja nomornya gitu, tidak disebutkan rokmu. Biasanya agak bingung kan, suka salah itu maksudnya, langsung saja sebutkan dan rofa kan semuanya gitu.
Oh gitu. Akhrajahul Bukhari as-sab'atu, boleh dari situ Ustaz? Betul? As-sab'u wa salasun, As-sab'atu as-sab'atu wa salasun wa sittah mi'ah wa tis'u. tis'u mi'ah wa arba'u alafin. Nah, itu nggak bakalan salah. Atau dari belakang juga sama, dari depan yang 4, 9, 3, 7 itu juga sama, kalau ditambah-tambahkan hasilnya sama juga. Jadi bahasa Inggrisnya jangan ruas katanya. Lanjut. Wa muslimun as-saminatu wa Samaniyah. Kalau samaniyatu wa tis'una wa sab'atu wa sab'u mi'ah. Sab'umiyatin, betul. Wa qala Bishrin ibnil wa qala Bishrun. Footnote-nya yang nomor 2. Oh iya. Dalal hadisu ala anna man yu'na bil Qur'ani wa yujahidu nafsahu ala al-inayati bil Qur'ani sawa'un kana mahiran bihi am kana syaqan alaihi wa yatata'u fil qiraati fakullun minhuma ala khairin azimin. Hadis di atas menunjukkan pada bahwasanya orang yang memberikan perhatian terhadap Al-Quran dan bersungguh-sungguh menjihati dirinya dalam memberikan perhatian terhadap Al-Quran, sawa'un kana mahiran bihi, sama saja apakah dia mahir dalam membacanya, meskipun dia mahir dalam membacanya atau dia kesulitan terhadap Al-Quran dan terbata-bata di dalam membacanya, maka semua dari keduanya berada di atas kebaikan yang agung. Masya Allah. Jadi orang yang sedang belajar merasa kesusahan itu tuh mendapat kebaikan, tentu orang yang sudah mahir pun mendapat kebaikan. Dua-duanya tidak ada yang rugi. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan Ustazah. Barakallah. Wa fikum barakallah. Baik, wah udah terlalu jauh nih Ustazah nih. Kita lanjut ke Ustazah Ummu Ghifari. Oh udah ya Ummu Ghifari, afwan. Ini bingung. Nah ini Ustazah Ayu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wamim baca lagi ya Ustazah. Dari Amal Mahiru dilanjutkan saja. Amal Mahiru. Oh iya. Yang ini. Amal Mahiru ya. Amal Mahiru bil Qur'ani, dan adapun orang yang mahir dalam Al-Qur'an, fahadza ma'as safaratil kiramil baroroh. Maka ini adalah bersama orang yang baik lagi mulia. Para malaikat. Para malaikat. Ya. Para malaikat yang baik lagi mulia dan berbakti. Yaitu ma'a sofwatil malaikati wa khiyarihim. Yaitu jadi sofwah dan khiyar itu sama, pilihan yang terbaik sama, ya, mirip. Maka mereka dengan para malaikat pilihan dan yang terbaik itu saja. Maka ia bersama para malaikat pilihan dan yang terbaik. Wa ammal ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa syaqqun 'alaihi, dan adapun orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan ia terbata-bata dengannya, yakni yaitu annahu yastamirru fil qira'ati, bahwasanya ia meneruskan pada bacaannya, wa yujahidu nafsuhu, dan ia wa yujahidu nafsahu, dan ia bersungguh-sungguh pada dirinya,
'alal qiraati, terhadap bacaannya. Lakinnahu yajidu musyaqqatan fi ba'dil hurufi. Akan tetapi ia mendapati kepayahan pada sebagian huruf-hurufnya. Falahu fi dzalika ajrani. Maka baginya pada yang demikian itu terdapat 2 pahala. Ajrun ala inayatihi bi qiraatil Qur'ani. Pahala dalam pahala karena dia menjaga atau memperhatikan. Pahala karena ia memperhatikan bacaan Al-Qur'annya. Wa sabaro yusabiru itu tekun. Wa mubasyaratihi, dan ketekunannya pada fil qiraati, pada bacaannya. Wa ajrun ala hirsihi wa taharrihi, dan pahala pada semangatnya dan taharri, harraka yuharriku. Bukan. Taharra ya taharra. Taharra itu menyelidiki atau melihat dengan seksama hingga dia mengambil yang paling baik gitu. Bahasaan ya mencari, cuman dia hingga menemukan yang paling baik gitu. Itu taharra. Maka di sini cocoknya dan pahala karena semangatnya dan karena dia mencari yang terbaik. Bahasa Indonesianya saya nggak ada. Mencari yang terbaik. Wa ajrun ala hirsihi wa taharrihi, dan pahala terhadap semangatnya dan ia mencari yang terbaik. Ayyusibal qira'ata sahihati, untuk mendapatkan bacaan yang benar. Agar benar. Wa an yadbitoha, agar benar dalam bacaannya gitu maksudnya. Agar benar dalam bacaannya. Mendapatkan. Wa an yadbitoha falahu bidzalika ajrani. Dan untuk yadbitoha ini tadi berarti udah termasuk belum, Ustaz? Jadi ya sama mirip ya. Kalau yadbito itu tuh kan berarti tulisannya atau bobet kalau ya mungkin kalau kita itu mungkin benar-benar seksama gitu ya. Kalau ilmu dokter kan ilmu penulisan gitu biasanya istilahnya. Ya biasanya betul. Bobato itu memberi syakal bisa. Yadbit. Tapi kalau di sini waan yadbitoha, dan dia mencari yang lebih pantas untuk dapat memutkinkan Al-Quran gitu saja. Itu kan mungkin sudah menjadi ya sedikit menjadi bahasa serapan antara ibu-ibu markas An-Nahl pokoknya. Jadi ini ayat bitoha memutkinkan gitu ya, Ustaz? Memutkinkan Al-Quran. Istilah baru ini, Ustaz. Ana bingung cari-cari yang biku bobato itu ya kan, misalkan ana sakinun fi padalarang bidhabt, atau ana sakinun fi ma'had Abaitur Rahman bidhabt. Ini betul-betul di markaz atau ma'had Baitur Rahman, betul-betul di situ. Jadi hendaknya dia betul-betul membacakan Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan gitu maksudnya. Berarti bisa menjaga. Betul. Menjaga bacaan. Nah. Falahu bidzalika ajrani. Ya, jadi memang bingung sih ana juga cari bahasa Indonesia yang tepat bagaimana. Jadi kalau dari segi makna ya kurang lebih seperti. Ya, dilanjut Falahu bidzalika ajrani, maka yang demikian itu terdapat 2 pahala. Kemudian dibaca yang ketiga di atas, Ustaz. Betul. Wa qala Bishr
Bishrun ibni al-Harisi. Atful bad Bishru bnu. Bishru bnu. Waqala Bishru bnu al-Haris. Dan telah berkata Bishr ibnu al-Haris. Sami'tu, aku mendengar Isa bnu ibni. Isa Bani berarti maf'ul. Sami'tu Isa bin Yunus. Betul. Aku telah mendengar Isa bin Yunus rahimahullahu ta'ala yaqulu. Ia berkata, idza khatamal abdu, jika seorang hamba menghatamkan atau menyempurnakan qabbalal malaku menghatamkan Al-Qur'an, qabbalal malaku baina ainihi. Ini ainihi gitu ya atau Baina ainaihi. Coba baina apakah ada nuskhoh yang lain yang memiliki baina ainaihi atau baina ainihi? Sebentar. Apakah yang ummahat yang lain ada yang mendapati yang lain? Atau nuskhohnya ini ainihi? Soalnya agak berbeda ya. Kalau antara dua mata ya ainaihi juga harusnya gitu. Kan ainain, maka kalau mansub. Kalau majrur juga ainain gitu maksudnya. Iya, sepertinya ainaihi, Ustaz. Ainaihi ya. Ini kesalahan nuskhoh. Sebentar Ustaz. Idza khatama. Jika seorang hamba mengkhatamkan Al-Quran maksudnya. Al-abdu qabbala. Qabbala, mengecup, mencium. Baina ain. Ainaihi. Ya. Dilanjut saja, enggak apa-apa. Kalau dari hadisnya ya Ustaz. Baina ain. Ini ucapan Isa bin Yunus ya. Wa idza khatamal abdu qabbala al malaku baina ainaihi. Ia berkata, apabila seorang hamba mengkhatamkan Al-Qur'an, qabbala mencium, mengecup. Para al-malaku ini berarti para malaikat. Satu. Para malaikat mencium di antara kedua matanya. Hadza qaulun li ba'dhi ahli ilmi. Ini adalah perkataan dari sebagian ahlul ilmi. Lakinnahu yahtaju ila dalilin. Akan tetapi ia membutuhkan pada dalil. Wa ahlul ilmi yastadillu li aqwalihim. Dan ahlul ilmi mengambil dalil pada perkataan mereka la biha. Bingung ya. La biha ini gimana maksudnya? Jadi gini. Wa ahlul ilmi yastadillu li aqwalihim. Maksudnya ahli ilmu itu ya mereka berbicara dengan dalil gitu. La biha, bukan mereka menjadikan ucapan mereka sebagai dalil. Gitu maksudnya. Ya. Masya Allah ya. Cuman bilang labiha udah berbeda. udah terbalik, udah apa? Berlawanan makna. Betul. Dilanjut saja. Wa ahlul ilmi yastadillu li aqwalihim. Dan para ahlul ilmu mengambil dalil dan tidak menjadikan ucapan mereka sebagai dalil. Dan ahli ilmu mereka berbicara dengan dalil. Gitu. Dan ahli ilmu berbicara dengan mengambil dalil, bukan berbicara dengan perkataan mereka. Bukan menjadikan ucapan mereka sebagai dalil. Bukan
menjadikan ucapan mereka sebagai dalil. Wa innamal istidlalu yakunu bi kitabillahi azza wa jalla. Dan sungguh ini kan hasyr ya Ustaz. Dan hanyalah pengambilan dalil itu dari kitab Allah Ta'ala. Wa ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang telah dibenarkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke belakang Ustaz. Betul. Wa qad qala al-Qurtubi, dan sungguh telah berkata Al-Qurtubi, famathaluhu la yuqalu min jihatir ra'yi, dan permisalannya tidaklah dikatakan dari sudut pandang fahuwa marfu'un. Benar nggak Ustaz? Famathaluhu, dan permisalannya itu la yuqalu, tidak diucapkan atau tidak disebut min jihatir ra'yi, dari segi ra'yi pendapat. Fahuwa marfu'. Dari segi ra'yi, dari segi pendapat. Maksudnya tahu nggak? Maksudnya mengerti. Jadi gini. Ngerti, maksudnya, jadi ini Imam Al-Qurtubi sedang menerangkan pendapat atau ucapan Isa bin Yunus. Tentu dia bukan seorang rasul, maksudnya gitu ya. Tetapi di sini kan idza khatamal abdu. Ini ketika seorang hamba mengkhatamkan Al-Qur'an, qabbalal malaku baina ainaihi. Tentu malaikat akan mengecup di antara kedua matanya. Kan ini bukan pendapat langsung dari Yunus, maksudnya gitu. Ini nggak mungkin pendapat langsung dari Yunus. Maka dia memiliki hukum marfu. Kan marfu itu salah satu bentuk hadis yang disandarkan ke Nabi. Jadi maksudnya meskipun ini ucapan Yunus, ini tuh bukan pendapat murni beliau. Nggak mungkin dia berpendapat seenaknya. Tentu dia berdasarkan dalil, dan dalil itu pasti bersumber dari Nabi. Gitu. Jadi ini bukan tempat untuk bisa mencurahkan ra'yi, pendapat malaikat mengecup kening itu. Tetapi ini justru merupakan ucapan Isa bin Yunus yang bersumber dari wahyu Nabi. Nggak mungkin dia bisa berpendapat dan mengambil kesimpulan seperti ini, maksudnya gitu. Maka di sini famathaluhu famithluhu, maka contohnya, maksudnya ini contoh yang ini, la yuqalu min jihatir ra'yi, tidak disebut atau dikatakan ini tuh dari arah pendapat Isa bin Yunus saja. Fahuwa marfu'un, maka ucapan Isa bin Yunus itu marfu, dapat disandarkan ke Nabi. Ai, maka di sini dijelaskan ai lahu hukmur rafi. Hadis, bukan hadis ya. Nukilan ini, perkataan Isa bin Yunus ini memiliki hukum rafa, maksudnya hukum atau hadis yang disandarkan kepada Nabi. Bingung ya? Gak apa-apa, dilanjut. Berarti ini bukan butuh dalil gitu ya Ustaz untuk Betul. hadisnya. Dilanjut, wahada ba'idun jiddan, dan ini sangat jauh. Naam, ya. Lau kana qaula sahabiyyin, jika saja ini adalah perkataan para sahabat, perkataan sahabat, fa innahu ya'khudhu hukmal marfu'i, maka sungguhnya ia telah mengambil hukum marfu. Lianna hadza laisa min mawatinil ijtihadi, karena bahwasanya ini bukanlah tempat medan perang untuk berijtihad. Wa mimma la majala lirra'yi fihi, tidak ada ruang untuk berpendapat. Benar nggak Ustaz? Betul. Jadi kan malaikat mengecup di antara dua mata. Ini bukan tempat untuk dapat menafsirkan seenaknya, gitu. Enggak. Jadi tentu Isa bin Yunus ini bersumber kepada sesuatu, dan yang pasti
khobar atau wahyu ini tentu dari Rasul. Ini meskipun Isa bin Yunus tidak menyebutkan dari siapa, tentu ini tuh dari Rasul. Kenapa? Karena hal-hal yang gaib seperti ini tentu berdasarkan wahyu, dan yang memiliki wahyu tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam, aywa, syukran jazilan, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya bacaannya, masya Allah. Taib, di sini siapa lagi yang belum baca? Ini Ustazah Umu Erika udah? Belum Ustaz. Aywa, enggak, silahkan. Ustaz. Amma ya Ustaz ya. Betul. Amma mahabbatul malaikatu liqari'il Qur'ani. Mahabbah diidhofakan kepada malaikat. Mahabbatul malaikati liqari'il Qur'ani wa man yahtimul Qur'ana. Adapun kecintaan malaikat terhadap para pembaca Al-Qur'an dan orang-orang yang menghatamkan Al-Qur'an, begitu Ustaz. Betul. Fahadha amrun ja'a fil adillati ma yashhadu lahu wa yadullu Mayushhidu. ma yushhidu lahu wa yadullu alaihi. Maka ini telah datang dari dalil apa yang Hadza amrun, maka ini perkara ja'a fil adillah, telah disebutkan, maksudnya ja'a fil adillah telah disebutkan dalam dalil. Maka ini perkara yang telah disebutkan dalam dalil dan disaksikan Mayushhidulahu, yang memberikan kesaksian kepadanya, yang memberikan kesaksian kepadanya dan berdalil atasnya. Wa yadullu, dan menunjukkan Atasnya. Ke atasnya atau kepadanya. Betul. Kembali lagi ke atas. Wayam bagi lahu an yaja'alal Qur'ana rabi'an liqalbihi. Maka hendaklah bagi pengemban Al-Qur'an, Ustaz ya, di sini. Betul. Maka hendaklah bagi pengemban Al-Qur'an menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk bagi hatinya. Jadi robi'an itu sebetulnya adalah al-jadwal allati tasqil ardo bil ma'. Jadwal itu adalah anak sungai yang menyirami bumi dengan air. Maka bumi itu hidup. Jadi bumi itu hidup. Jadi maksudnya seperti ini. Hendaklah dia menjadikan Al-Qur'an sebagai seperti air yang menghidupkan bumi, maksudnya gitu. Robi'an lil qalbihi. Jadi jadikanlah Al-Qur'an sebagai air yang menghidupkan hati, insya Allah. Maksudnya gitu maksudnya. Jadikan Dilanjut silahkan. Ai man ahabba an yakuna min ahlil Qur'ani fayam bagi lahu an yaja'alal Qur'ana rabi'a qalbihi, yaitu barang siapa yang ingin menjadi ahlul Qur'an, hendaknya ia menjadikan Al-Qur'an itu sebagai air yang menyirami hatinya. Begitu Ustaz?
menghidupkan hati. Air yang menghidupkan hatinya. Wa an yatakhallaqo bil akhlaqi asyarifati. Dan dan berakhlak dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Gitu, Ustaz. Betul? La an yakuna hifdhuhu minal Qur'ani hifdhu man qala anhum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Janganlah menjadikan hubungannya dari Al-Quran dari perkataan gimana ini? Ini la an yakuna hadduha, bukan menjadi bagiannya minal Quran, dari Quran, hawwa man qala anhumun nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan seperti bagian orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kecam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentangnya. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara tentangnya atau sabdakan tentangnya? Yaqra'una, silakan. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Bal yang bagi an yahriso ala isalil Qur'ani ila qalbihi liyakuna liqalbihi rabi'an. Akan tetapi hendaknya ia berusaha menyampaikan Al-Quran kepada hatinya agar menjadi agar Al-Quran menjadi bagi hatinya itu air yang menyirami hatinya. Liyakuna, agar Quran itu robian di qalbihi, dibalik saja. Liyakuna di qalbihi robian, agar Quran itu menjadi air yang menghidupkan hatinya. Wa fi du'ail ma'suri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam doa yang diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsaka. Yang engkau menamakan dengannya dirimu. Begitu, Ustaz? Betul. Au alam tahu ahadan min khalqika, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Au anzal tahu fi kitabika, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu. Awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau yang engkau simpan atau tutupi, ya. Yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib di sisimu. An yaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. An taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai tadi apa kata penyejuk, ya nggak apa-apa, penyejuk bisa. Ya, sebagai penyejuk hatiku.
wa nuro sadri, dan cahaya bagi dadaku, wajila huzni, dan penghibur kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghilang kegelisahanku. Sebenarnya Akhrajahu akhrajahu Ahmad wa sahih Albani wasahahahu Albani fi silsilati sahihati. Nah, ayo na'am Masya Allah, bagus ya, syukran jazilan, barakallahu fiik. Taufik barakallahu Ustaz, jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan. Taib. Terakhir, silahkan berarti Ummu Ukasyah. Nah, Ustaz. Enggak, silahkan. Wa makna an yakunal Qur'anu rabi'al qalbi ay apa ini Ustaz? Nah, dari kata abhaja yubhiju, mubhijan. Mubhijan bi anwa'is sama Simar. Bi anwa'is simari wal asaril azimatil mubarakati kama huwa sya'nu fil ardi allati asabaha al-ghaisu fa ambatat min kullin zaujin Idhofahkan min kulli zaujin bahijin. Gitu Ustaz. Betul. Dan makna menjadikan Al-Quran menjadi air penyejuk bagi hati, yaitu mubhijan. Mubhijan ini apa? Nah, sama, penyejuk berarti tadi Robi al-Qalbi penyejuk, nah berarti penyejuk saja. Sebetulnya abhaja yubhiju itu memberi memberi kesenangan. Ya penyejuk sama sih. Mubhijan yaitu penyejuk bi anwa istimar, dengan macam-macam penyejuk, dengan macam-macam buah ya Ustaz? Betul. Buah dan asar jejak yang azim, yang mulia dan berkah. Agung dan diberkahi. Hasil ya, asar hasil, yang hasil betul jejak sebetulnya, hasil efek yang agung dan berkahi. Kama huwa, sebagaimana huwa dia adalah asya'nu perkara di bumi yang asobahal ghaisu, yang hujan menumbuhkan bumi, fa'ambatat maka tumbuhlah. asobaha tadi apa? Asobaha? Di apa namanya? Asobahal ghaisu, al-ghais apa al-ghais? Dikenakan hujan, dikenai. Nah, atau yang hujan turun. Yang hujan turun padanya, maka bertumbuhan. Maka bumi tumbuh. Maka bumi tumbuh dengan macam-macam dari setiap zaujin bahij. Dari setiap pasangan yang bahij, yang gembira. Jadi maksudnya Al-Quran menjadi Robi al-Qalbi itu seperti halnya bumi yang terkena oleh air, atau yang tanah tandus yang
terkena hujan. Ini maksudnya seperti ini. Hati kita itu, diri kita itu seperti halnya bumi yang tandus. Bumi yang tandus ketika turun hujan maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan menjadi indah dan nikmat, tentram. Seperti halnya hati kita yang tandus ketika turun cahaya atau hujan Al-Quran, keberkahan Al-Quran dan sebagainya, itu menjadikan hati atau diri kita tumbuh hidup seperti halnya bumi yang tersilang oleh air hujan, seperti itu. Kemudian Wa masalul Qur'ani ma'al qalbi kama salil ghaisi ma'al ardi. Alam yakni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu faqala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum min ya'lamu anna Allaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum taqilun. Al-Hadid 19 ila 17. Al-Hadid 16 19 as-sadisa asyara ila asyara ila as-sabi'ata asyara, atau berarti al-ayah ya. Al-ayah. Berarti fil ayati, berarti kalau mau pakai ayah, fil ayati as-sadisati as-sadisata asyara afwan ila as-sabi'ata asyara. Al-Hadid fil ayah as-sadisata asyara ila as-sabi'ati asyara. Ila as-sabi'ata. Ini mabniun alal fathi juz'ain dua-duanya. Fil ayati as-sadisata asyara. As-sadisata asyara ila as-sabi'ata asyara. Iya. Dan permisalan Al-Quran bersama hati adalah sebagaimana permisalan hujan bersama bumi, bagi bumi. Ayatnya, alam. Apakah tidak? Alamnya apa? Tidakkah? Apakah tidak datang atau belumkah datang? Alam yakni, belumkah datang? Belumkah datang bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka dalam berzikir kepada Allah dan apa yang turun dari kebenaran dan mereka tidak sebagaimana janganlah mereka menjadi, dan janganlah mereka menjadi sebagaimana orang-orang ahlul kitab sebelum mereka, fatola alaihimul amad, yang panjang waktu, atau berlalu waktu atas mereka, masa yang panjang, berlalu waktu yang panjang atau masa yang panjang, yang berlalu waktu yang panjang atas mereka, maka kosat sini apa? Menjadi keras hati-hati mereka. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. I'lamu, ketahuilah bahwa Allah menghidupkan bumi sesudah matinya.
Qad bayyana lakumul ayat. Qad bayyana. Sungguh telah jelas bagi kalian. Sungguh kami telah menjelaskan. Sungguh kami telah menjelaskan bagi kalian ayat-ayat. La'allakum, agar kalian memikirkan. Agar kalian memikirkan. Satu pembahasan lagi bil wahyi. 2 baris lagi. 1 itu saja. Fallahu ta'ala yuhyil ardal maitata ba'da mautiha bil ghaisi. Wa hadza fihi ayatun linnasi fakama annahu subhanahu wa ta'ala yuhyil ardal maitata bil ghaisi fa innahu yuhyil qulubal maitata bil wahyi. Bagus nih. Akhirnya apa? Maka bagi Allah ya. Maka Allah Ta'ala dialah yang menghidupkan bumi yang mati sesudah matinya dengan hujan. Dan ini padanya ada tanda ya. Adalah tanda bagi manusia. Faka'annahu, maka sebagaimana sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyil ardo, menghidupkan bumi yang mati dengan hujan. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia menghidupkan hati-hati yang mati dengan wahyu. Nah, Masya Allah. Syukran jazilan barakallahu fiik. Wafiq barakallah. Taib, semuanya sudah dapat giliran Ummahat ya? Tidak ada yang terlewat? Baik, alhamdulillah. Masya Allah, ini pembahasannya sudah mantap, sudah bagus sekali, Masya Allah. Kita akhiri. Ummahat, syukran jazilan telah hadir dan menyempatkan hadir untuk belajar bersama. Kita cukupkan pertemuan untuk malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan. Izin meninggalkan grup Ummahat. Fadhal ya Ustaz, fi amanillah.